Bubur anak laki-laki itu tetap tak tersentuh sementara orang tuanya telah memakan lebih dari setengah bubur mereka. Setelah mencium bau obat yang aneh di dalam bubur, sang ayah tiba-tiba merasa merinding karena anaknya telah mencapuri racun tikus di gudang hari itu. Pasangan itu langsung ketakutan. Sang ayah dengan panik menyuruh istrinya untuk meminta bantuan, tetapi sudah terlambat. Anak mereka telah memutuskan saluran telepon. Detik berikutnya, racun mulai menyebar ke seluruh tubuh pria itu. Belum istrinya sempat bereaksi, ia mulai mengeluarkan darah hitam. Jelas organ dalamnya telah rusak. Wanita itu tidak percaya bahwa putranya yang telah ia besarkan sejak kecil akan melakukan hal seperti itu. Dengan hati yang kejam, ia mengambil pisau dan menyerang putranya. Namun sang ibu berhasil menangkapnya, tetapi kemudian ia tiba-tiba muntah karena ia juga telah memakan banyak bubur. Adegan ini membuat anak laki-laki itu ketakutan. Melihat ibunya masih tidak mau melepaskannya, ia tidak punya pilihan selain mendorongnya jatuh dari tangga. Tanpa diduga saat mendarat, pisau di tangan ibunya menusuk dadanya sendiri. Setelah melihat ibunya benar-benar diam, ia perlahan berjalan maju. Namun yang mengejutkannya, ia melakukan ini hanya untuk mengambil kunci ruang penyimpanan dari ibunya. Tapi detik berikutnya, ia tidak lagi mendengarkan apapun. Ia menemukan lubang di dinding kamarnya dan di dalamnya dia menemukan saudara perempuannya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, terkunci. Saudara perempuannya mengatakan bahwa orang tua mereka mendiskriminasi mereka dan bukan manusia normal. Pas saat dia menggunakan kunci untuk membuka pintu ruang penyimpanan, tawa aneh tiba-tiba terdengar dari dalam. Ketakutan, ia segera kembali ke kamarnya. Tapi detik berikutnya, cakar tajam menjulur keluar dari ruangan penyimpanan. Mendengar saudara perempuannya menarik pintunya, ia dengan putus asa meraih gagang pintu untuk mencegahnya masuk. Saat itu beberapa pengganggu tiba-tiba muncul di pintu. Saat itu Halloween dan mereka mengenakan topeng dan ingin menakut-nakuti anak laki-laki itu. Tapi begitu mereka sampai di pintu depan tiba-tiba terbuka. Keempatnya tidak gentar dan bergegas masuk ke rumah memanggil anak laki-laki itu. Melihat tidak ada respon, para pengganggu sekolah mulai menghancurkan perabotan. Namun saat mereka mencari anak laki-laki itu, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Tepat saat itu pemimpinnya menemukan anak laki-laki itu. Detik berikutnya, baru kemudian anak laki-laki itu menyadari bahwa saudara perempuannya bukanlah manusia biasa, melainkan monster yang mengerikan yang gemar membunuh. Selanjutnya saudara perempuannya perlahan naik ke tempat tidur anak laki-laki itu. Saudara perempuannya berbicara kepadanya. They were so happy when I was born. They screamed. Akhirnya sang saudari dalam amarah yang meluap menguncinya di gudang, membiarkannya mengalami kehidupan gelap dan suram itu juga. Di saat itu bel pintu berbunyi. Nyata guru anak laki-laki yang telah menerima permohonan bantuan di siang hari menyadari ada sesuatu yang salah dan datang ke rumahnya di tengah malam. Saat memasuki rumah dan melihat jejak serigala di lantai, ia segera mencoba menghubungi polisi. Tapi detik berikutnya, wanita itu buru-buru lari menyelamatkan diri. Namun ketika ia